Selamat sore, kita bertemu untuk pertama kalinya pada mata kuliah ilmu lingkungan bagi mahasiswa semester 6 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada kuliah perdana ini, kita akan membahas modul 1 dengan topik konsep dan asas dasar ilmu lingkungan. Modul ini membahas tentang konsep ilmu lingkungan sebagai ilmu multidisiplin dan tujuan ilmu lingkungan, serta asas-asas ilmu lingkungan yang menuntun dalam penerapannya. Modul ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan pada minggu pertama ini sampai minggu ketiga. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa hendaknya mampu menjelaskan konsep ilmu lingkungan sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, kemudian yang kedua, asas dasar ilmu lingkungan yang terkait dengan sumber daya alam dan keanekaragaman sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, dan yang ketiga adalah asas dasar ilmu lingkungan terkait stabilitas ekosistem dan populasi. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 3 tahap belajar atau dalam 3 kali pertemuan, di mana pada minggu yang pertama ini kita akan membahas konsep ilmu lingkungan. Ini menyangkut pengantar pemahaman tentang ilmu lingkungan dan tujuan ilmu lingkungan, definisi atau pengertian lingkungan hidup, dan komponen lingkungan hidup. Nah, berikutnya minggu kedua dan ketiga akan dibahas tentang asas dasar ilmu lingkungan. Kita mulai membahas materi nomor 1 tentang konsep ilmu lingkungan. Materi 1.1 pengantar pemahaman dan tujuan ilmu lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan kehidupan sangat bergantung pada sumber daya yang ada di planet ini, baik itu berupa tanah, udara, dan air. Tetapi dunia dihadapkan pada salah satu situasi yang paling paradok dalam sejarahnya, di mana alam ini memberi makan penduduk yang terus berkembang karena jumlah penduduk terus meningkat, sementara melestarikan sumber daya untuk memenuhi konsumsi penduduk saat ini telah diprediksi tidak akan berkelanjutan. Tidak diragukan lagi, pembangunan baik itu industri maupun pertanian, terutama sejak abad ke-20, telah memberi dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan yang mengancam keberlanjutan dari kehidupan umat manusia. Namun, sungguh menggembirakan melihat dunia peka terhadap masalah lingkungan hidup yang mengancam keberadaan umat manusia. Nah, dampak-dampak lingkungan dan keprihatinan masyarakat dunia terhadap ketidakberlanjutan planet bumi ini dalam mendukung kehidupan manusia, ini telah mendorong diselenggarakannya beberapa konvensi internasional
konferensi tingkat tinggi dunia dan perjanjian yang telah diselenggarakan selama dekade terakhir. Kita tahu KTT lingkungan hidup yang pertama itu tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting di dalam upaya menyelamatkan planet bumi ini, yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni. Kesadaran tentang masalah lingkungan hidup di semua tingkatan, pendidikan sejak awal sekolah, penelitian dan masalah kebijakan ini sangat diperlukan. Dalam konteks ini, ilmu lingkungan harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan kepada semua orang di seluruh dunia. Melindungi lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan melestarikannya untuk generasi mendatang adalah beberapa tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini. Hilangnya lahan pertanian, kekurangan air, emisi karbon dioksida yang berlebihan yang mendorong terjadinya perubahan iklim, meningkatnya permintaan akan energi, sehingga menimbulkan krisis energi pada akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia, dan juga sumber daya alam, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati telah berkembang menjadi masalah global. Hampir seluruh negara menghadapi masalah lingkungan yang kompleks pada saat ini. Nah, disinilah ilmu lingkungan fokus pada isu-isu yang terkait dengan kondisi terkini dari permasalahan lingkungan global. Para peneliti menyelidiki efek pemanasan global, memeriksa kemungkinan untuk melindungi ekosistem, dan mencari cara untuk mencegah penyebaran polutan yang berbahaya. Ini tentu berkat dukungan dari ilmu lingkungan. Tujuan mereka adalah untuk melestarikan dunia sebagai tempat di mana setiap orang dapat hidup dengan mengambil tindakan perlindungan dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Bidang ilmu lingkungan berusaha untuk memahami sistem kompleks dari alam dunia ini dan juga memahami dampak tindakan manusia terhadapnya. Ilmu lingkungan itu tidak satu subjek. Ilmu lingkungan merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu yang mencakup ilmu-ilmu alam dan juga ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu lingkungan atau environmental science ini melibatkan berbagai bidang ilmu, sehingga ilmu lingkungan itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Dia melibatkan ilmu ekologi, biologi, kimia, kemudian angkasa, oceanografi, geologi, dan juga terkait dengan ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, juga terkait dengan politik, dan juga rekayasa, teknik, ekonomi, dan yang terpenting adalah etika atau etik. Untuk memahami semua aspek yang berbeda dari lingkungan, diperlukan pemahaman mengenai misalnya biologi, kimia, fisika, geografi,
manajemen sumber daya, ekonomi, ya, sosiologi, politik, dan isu-isu populasi atau demografi kependudukan. Dengan demikian, ruang lingkup studi lingkungan sangat luas dan mencakup beberapa aspek dari hampir setiap disiplin utama yang ada. Kemudian apa peranan dari ilmu lingkungan? Lingkungan telah menyediakan sumber daya alam secara terbatas, di mana kita hidup di dunia di mana sumber daya alam sangat terbatas. Air, udara, tanah, mineral, minyak, produk yang didapat dari hutan, padang rumput, lautan, pertanian, peternakan, semua adalah bagian dari sistem pendukung kehidupan manusia. Jumlah penduduk terus meningkat, ya, serta jumlah dan kuantitas sumber daya alam yang digunakan juga meningkat. Sementara basis sumber daya bumi pasti menyusut. Di samping kebutuhan yang meningkat, manusia juga melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Seperti kalau di laut, ya, menyalahgunakan sumber daya alam, ya, contohnya adalah menangkap ikan dengan menggunakan peledak. Kalau di darat misalnya adalah penebangan hutan. Ya. Kemudian manusia juga membuang dan mencemari lingkungan. Contohnya membuang air limbah ke sungai dan laut yang mengakibatkan perairan tercemar. Manusia juga menciptakan lebih banyak benda atau bahan yang tidak terurai secara alami di alam, seperti misalnya plastik, sehingga sekarang sampah plastik menjadi sampah terutama di laut, ya, menjadi sampah yang sangat kompleks, ya, karena dia akan pecah menjadi mikroplastik, dan mikroplastik ini akan masuk ke dalam sistem rantai makanan, ya, sehingga merusak biota. Juga manusia menggunakan benda atau bahan-bahan yang hanya sekali pakai dan selanjutnya dibuang. Ya, contohnya kemasan makanan dari styrofoam, ya, yang sekali pakai selanjutnya menjadi sampah. Proses manufaktur atau pabrik atau industri membuat produk sampingan berupa limbah padat, ya, cair, gas, dan bahan kimia yang dibuang dan mencemari air, tanah, dan udara. Juga meningkatnya jumlah sampah, ya, yang tidak dapat dikelola oleh proses alam, ya, non-biodegradable. Memperbaiki situasi lingkungan yang semakin menurun hanya akan terjadi jika masing-masing kita mulai mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang akan membantu melestarikan sumber daya lingkungan ini. Tentu kita tidak bisa mengharapkan pemerintah saja untuk mengelola pelestarian lingkungan, tetapi juga kita juga tidak bisa mengharapkan orang lain untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, di sini ilmu lingkungan membantu kita memahami hubungan kita dengan lingkungan dan menggugah kita untuk berupaya memecahkan atau mencari solusi dan juga mencegah permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Memecahkan permasalahan lingkungan akan dapat membantu kita menuju hidup yang sehat, panjang umur, damai, dan sejahtera. Nah, di sini ilmu lingkungan akan membantu kita menemukan solusi-solusi yang seimbang terhadap permasalahan lingkungan. Nah, selanjutnya apa itu ilmu lingkungan?
Ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup yang merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu, terutama adalah ilmu ekologi, yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ilmu lingkungan menyediakan suatu pendekatan terpadu, kuantitatif, interdisiplin, untuk mempelajari sistem lingkungan hidup. Besar dan kompleksnya permasalahan lingkungan hidup membutuhkan berbagai ilmu yang bersifat interdisiplin untuk mempelajari lingkungan hidup secara holistik. Nah, tujuan ilmu lingkungan. Mempelajari ilmu lingkungan ini ada beberapa tujuan penting yang yang dapat dituju. Pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap saling keterkaitan faktor fisik, biologi, dan budaya, memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Selanjutnya, ilmu lingkungan juga bertujuan untuk melahirkan pola sikap individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik terhadap lingkungan. Juga untuk memahami contoh-contoh solusi alternatif tentang bagaimana kita mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan juga pendekatan teknis. Nah, ilmu lingkungan juga bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia ini secara berkelanjutan. Itu beberapa tujuan kita mempelajari ilmu lingkungan. Tidak harus mempelajari ilmu lingkungan, tidak harus menjadi ahli lingkungan, ya, tapi yang terpenting adalah tujuan yang tiga, bisa melahirkan pola sikap individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi 1.2, pengertian lingkungan hidup. Sebelumnya kita sudah membahas membicarakan banyak hal tentang lingkungan. Apa sesungguhnya lingkungan hidup itu? Pengertian dari lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar makhluk hidup. Sementara pengertian dari lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang. Jadi ada ruang dengan semua benda, daya, ada keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, ini pengertian dari lingkungan hidup. Jadi suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terdapat juga sejumlah pengertian lingkungan hidup, terutama menurut ahli-ahli senior. Ya, ini bisa kita ambil beberapa contoh, misalnya Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas.
Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup ini dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, misalnya Sambas Wirakusuma ya, mendefinisikan ya, lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, ya, artinya makhluk hidup, di luar makhluk hidup, di mana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi suatu aspek lingkungan organisme itu. Definisi oleh Sambas Wirakusuma ini tidak banyak diadopsi ataupun diaplikasikan dalam studi lingkungan. Sujono ini mendefinisikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Nah, pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Sujono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, Munajat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup yaitu semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan juga lingkungan budaya. Nah, selanjutnya Oto Sumarwoto, ya ini ahli lingkungan yang senior, ya, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, menurut batasan tersebut, secara teoritis, ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis, ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Berikutnya adalah materi 1.3, materi terakhir yang kita bahas minggu ini, yaitu komponen lingkungan hidup. Nah, mengacu pada definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dari definisi ini, ya, maka lingkungan hidup disusun oleh 3 komponen, ya, yang dikenal sebagai komponen ABC. A itu adalah abiotic environment atau lingkungan fisik yang terdiri dari unsur air, udara, tanah atau lahan, energi ya, atau daya, ya, serta bahan mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi ada lingkungan fisik. Yang ke B adalah biotic environment atau lingkungan hayati yang terdiri dari unsur-unsur hewan, tumbuhan, ya, marga satwa lainnya, serta bahan baku industri. Sebagai bahan baku industri ini. Sedangkan C, ya, culture environment atau lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Sosebud. Nah, ini saling mengait. Nah, sekarang pertama kita bahas lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga disebut dengan istilah lingkungan abiotik.
Lingkungan fisik ini merupakan semua benda mati yang berada di sekeliling makhluk hidup, meliputi matahari sebagai sumber energi, air, udara, tanah, iklim, dan lingkungan fisik lainnya. Secara global ada matahari, jadi unsur lingkungan fisik berupa cahaya matahari yang berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, terutama manusia, sebagai sumber energi. Kemudian air, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup. Air juga merupakan unsur terpenting dari lingkungan fisik bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Namun, jika air tidak dapat dikendalikan, air juga bisa menjadi bencana, yaitu banjir. Kemudian udara. Setiap makhluk hidup pasti bernapas. Kita bernapas dengan udara. Udara dibutuhkan dalam proses respirasi. Manusia dan hewan membutuhkan udara dalam bentuk oksigen, sedangkan tumbuhan membutuhkan udara dalam bentuk karbon dioksida untuk berfotosintesis. Komponen fisik berikutnya adalah tanah. Tentu setiap makhluk hidup berpijak di atas tanah, kecuali burung yang tidak pernah hinggap di tanah. Mikroorganisme juga banyak yang tinggal di dalam tanah. Tanah juga dapat menumbuhkan tanaman yang berguna sebagai bahan pangan bagi manusia dan hewan. Yang kedua adalah lingkungan biologis. Lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik. Lingkungan biologis merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Jadi menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni makroorganisme, terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivor. Selain itu, makhluk hidup bisa juga diklasifikasikan menjadi tiga menurut fungsinya. Ada sebagai produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan yang disebut juga sebagai organisme autotrof, karena bisa memproduksi makanannya sendiri. Kemudian konsumen, makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, atau disebut juga sebagai organisme heterotrof. Nah, konsumen ini bisa juga dibagi lagi konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah dekomposer, yaitu makhluk hidup yang memiliki tugas menguraikan jasad makhluk hidup yang lainnya yang sudah mati. Ini disebut dekomposer, berupa bakteri, jamur, atau kupang. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi komponen lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan manusia dapat berwujud aktivitas antar sesama manusia maupun aktivitas yang berhubungan dengan alam. Oleh karena itu, terdapat dua jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, yaitu adalah aktivitas asosiatif, yakni aktivitas yang menghasilkan hubungan yang baik antara manusia dan alam, artinya hubungan yang positif. Misalnya aktivitas menanam pohon di hutan yang gundul, aktivitas tersebut berdampak pada hijaunya hutan dan terlindunginya sumber mata air yang dibutuhkan manusia. Nah, ini disebut aktivitas yang
asosiatif. Tapi banyak juga aktivitas yang bersifat disosiatif. Artinya aktivitas yang menghasilkan hubungan buruk dengan alam atau saling merugikan. Contoh, membuang sampah di sungai dapat mencemari sungai dan lama-kelamaan menimbulkan bencana banjir yang merugikan manusia. Nah, berikutnya terakhir adalah interaksi antar komponen lingkungan hidup. Jadi antar komponen lingkungan hidup itu terjalin interaksi. Bentuk interaksi antar komponen lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama adalah interaksi antara komponen lingkungan biologis dan fisik. Jadi antara komponen lingkungan biologis dan komponen lingkungan fisik. Komponen dalam lingkungan biologis membutuhkan unsur lingkungan fisik dan juga sebaliknya. Nah, ini dibahas nanti dalam konsep ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan fisiknya. Misalnya, ketika akan berfotosintesis tanaman mengambil air dari dalam tanah. Setelah fotosintesis, air berubah menjadi uap air yang kemudian dibebaskan oleh tumbuhan menuju ke lapisan atmosfer. Tanaman juga membutuhkan unsur hara dari dalam tanah untuk tumbuh dan berkembang. Nah, unsur hara tersebut akan dikembalikan oleh tanaman dalam bentuk dedaunan kering atau disebut juga serasah yang berjatuhan di tanah. Nah, serasah akan diuraikan oleh bakteri pengurai dan kembali menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Nah, ini adalah interaksi antara komponen biologis dan fisik. Yang kedua adalah interaksi antar sesama komponen biologis. Nah, interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi ada interaksi intraspesifik, yakni hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang masih dalam satu spesies yang sama. Itu. Misalnya, lebah pekerja mengumpulkan madu untuk ratu lebah dan juga untuk lebah prajurit. Sementara itu, lebah prajurit melindungi sarang yang menjadi tempat tinggal dari ratu lebah dan juga lebah pekerja. Jadi ada interaksi antar sesama jenis. Yang kedua, ini interaksi interspesifik. Kalau tadi ada intraspesifik, sekarang ada interaksi interspesifik, yakni hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain yang berbeda spesies atau berbeda jenis. Nah, ini bisa dalam bentuk saling memangsa, persaingan atau kompetisi, juga simbiosis atau saling menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Nah, terakhir adalah interaksi antar sesama komponen lingkungan fisik. Jadi komponen lingkungan fisik pun itu terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi antar sesama komponen lingkungan fisik adalah hubungan timbal balik. Misalnya, matahari yang sangat panas dapat menguapkan air di permukaan bumi, ya, kemudian uap air akan membentuk awan dan menghalangi cahaya matahari ke bumi. Gumpalan awan yang jenuh dengan uap air kemudian menjadi hujan yang turun ke bumi. Nah, hujan yang berupa air itu akan kembali ke sumber air permukaan yang ada di bumi. Ini disebut nanti ada dalam konteks daur hidrologi. Jadi demikian materi kuliah, pemaparan kuliah untuk minggu pertama ini. Materi ini kita akan perdalam dalam diskusi. Nah, untuk itu agar dipelajari dengan baik modul ini supaya nanti
diskusinya bisa lebih produktif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.